Oke, selamat pagi. Di sini saya akan coba mempresentasikan mengenai ujian deterministik stokastik saya. Jadi informasi saat ini saya berkuliah di Binus Online, jurusan Industrial Engineering. Nama saya Evandi, norek saya adalah 28026111291. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu analisis, mengenai satu penyewaan kendaraan ya, untuk menganalisa mengenai pergerakan kendaraan tersebut. Oke, pendahuluan terkait dengan pembahasan masalah. Berikut ini adalah data-data yang dimiliki oleh perusahaan penyewaan kendaraan tersebut. Jadi ada dua sistem distribusi penyewaan, di mana terdapat dua jenis distribusi. Pertama adalah penyewaan dua arah sebanyak 70% dan penyewaan satu arah sebanyak 30%. Kemudian berikutnya adalah data perpindahan kendaraan. Jadi terdapat empat origin dan tujuan penyewaan kendaraan, yaitu Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Dan berikut ini adalah data-data perpindahan kendaraan dari origin menuju tujuan dari kendaraan tersebut. Kemudian tujuan penelitian itu adalah identifikasi rantai Markov dalam distribusi penyewaan kendaraan. Kemudian saya juga akan melakukan analisis distribusi kendaraan selama 2 minggu ke depan dengan variabel minggu awal dengan alokasi 100 kendaraan setiap lokasi. Kemudian akan identifikasi masalah ketersediaan ruangan jangka panjang di salah satu lokasi tersebut apabila setiap lokasi hanya mampu menampung maksimal 110 kendaraan. Dan juga saya akan menentukan rata-rata jumlah minggu yang dibutuhkan untuk mobil kembali ke daerah asalnya. Manfaat dari penelitian ini adalah pertama efisiensi operasional, di mana kita mencoba mengurangi biaya pemindahan kendaraan secara manual. Kemudian perencanaan kapasitas, kita coba menyesuaikan jumlah kendaraan dengan kapasitas lokasi. Pengambilan keputusan berbasis data, di mana kita mendukung manajemen armada yang lebih akurat. Kemudian peningkatan layanan pelanggan, kita menjamin ketersediaan kendaraan di setiap lokasi. Ruang lingkup penelitian yang saya lakukan adalah berfokus pada empat tempat utama, yaitu Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Serta metode penelitian menggunakan teori rantai Markov atau Markov chain. Kemudian lanjut menuju ke pembahasan persoalan pertama terkait dengan eh, perhitungan dengan Markov chain. Pertama adalah anotasi data. Jadi sebelum kita melakukan analisa, kita coba memberikan anotasi terhadap masing-masing origin dan tujuan. Jadi terdapat empat origin dan tujuan yaitu Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Kita masing-masing berubah anotasinya menjadi PDCA. Kemudian kita coba membuat matriks transisi satu arah, di mana matriks perpindahan kendaraan ini dikalikan dengan kemungkinan mobil berpindah kota sebanyak 30%. Jadi semua presentasi perpindahan kendaraan yang sudah kita presentasikan sebelumnya di slide sebelumnya kita kalikan dengan 30%, hasilnya sebagai berikut. Sedangkan untuk yang dua arah tidak kita kalikan 30%. Kemudian membuat matriks Markov chain, di mana kita akan transfer semua data yang ada di matriks satu arah ke dalam matriks Markov chain, di mana komposisi matriks yang dibuat adalah sebagai berikut, dan variabel yang dimasukkan ke dalam matriks adalah sebagai berikut. Dengan mempertimbangkan proporsi dua arah atau mobil kembali dan satu arah atau mobil pindah kota, setiap elemen TIJ menunjukkan probabilitas mobil berpindah dari kota I ke kota J dalam seminggu. Kemudian pembahasan mengenai distribusi kendaraan sampai dengan 2 minggu. Jadi untuk perhitungan distribusi minggu pertama, kita konfirmasi kembali matriks Markov chain dan vektor alokasi awal, di mana kita sudah punya matriks Markov chain yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita coba buat vektor alokasinya berdasarkan kapasitas kendaraan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sebanyak 100 unit. Nah, dari matriks di atas, kemudian kita akan hitung distribusi minggu pertama terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung distribusi minggu pertama, rumusnya adalah X1 sama dengan T pangkat T kali X0, di mana rumus ini memakai transpose T, karena ingin menghitung berapa banyak mobil yang masuk ke setiap kota.
Sehingga dari matriks Markov yang sudah kita buat, kita lakukan transpose hasilnya seperti berikut. Kemudian kita lakukan perkalian T pangkat T kali X0, di mana masing-masing variabel pada matriks kita kalikan dengan 100. Nah, kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Maka kita akan menemukan distribusi minggu pertama T pangkat T untuk P73, D 94, 130 untuk C, 103 untuk A. Nah, setelah kita menemukan distribusi minggu pertama, kita melakukan perhitungan distribusi minggu kedua, di mana dari matriks di atas, kemudian kita akan hitung dengan distribusi minggu kedua. Nah, distribusi minggu kedua yaitu adalah X2 sama dengan T pangkat T kali X1, di mana X1 sudah kita dapatkan sebelumnya dari distribusi minggu pertama, yaitu 73, 94, 130, dan 103. Maka, distribusi minggu keduanya menjadi sebagai berikut, masing-masing variabel kita kalikan dengan angka yang sudah kita hitung, dan hasil X2-nya adalah sebagai berikut, 54,19 untuk P, 92 untuk D, 145,78 untuk C, dan 17,26 untuk A. Nah, data ini juga kita buktikan dengan perhitungan menggunakan Excel Solver, di mana kita coba buat satu matriks 4 kali 4 dan masukkan data matriks transisi Markov ke dalam Excel sebagai berikut. Dan kemudian di sisi lain tambahkan matriks 1 kali 4 dan masukkan data allocation sebanyak 100 tiap kota. Nah, setelah itu kita masukkan rumus di row yang lain untuk menghitung kapasitas dalam suatu minggu, yaitu menggunakan rumus M-mult dalam kurung transpose dikali dalam kurung matriks transisi, koma dalam kurung matriks allocation. Sehingga akan muncul hasil sebagai berikut untuk capacity satu minggu pertama. Kemudian setelah itu kita sekali lagi hitung dengan rumus yang sama M-mult untuk kapasitas minggu kedua. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu M-mult transpose dalam kurung matriks transisi, koma dalam kurung matriks kapasitas minggu kedua. Maka hasilnya adalah sebagai berikut, dan bisa kita lihat bahwa baik perhitungan manual dengan perhitungan menggunakan Excel hasilnya sama atau serupa. Nah, secara analisis, kita dapat menyimpulkan bahwa Chicago mengalami peningkatan signifikan mobil dari 100, 130 menjadi 145. Karena banyak mobil dari kota lain, terutama Phoenix dan Atlanta, yang pindah ke Chicago. Phoenix menurut Draxis dari 173 menuju 54 karena hanya 70% mobil yang kembali dan 30% berpindah ke kota lain dengan 60% dari itu menuju Chicago. Kemudian Atalanta naik sedikit dari 100, 103 ke 107 karena banyak mobil juga yang mengalir ke sana terutama dari Denver dan Chicago. Kemudian Denver sedikit turun dari 100 menuju 94 dan menjadi 92,7 menunjukkan bahwa Denver ini relatif stabil. Kesimpulannya adalah dalam 2 minggu Chicago akan menjadi pusat penumpukan mobil berkat arus masuk besar dari kota lain. Kemudian Phoenix terus kehilangan mobil secara signifikan. Atlanta dan Denver relatif lebih stabil meskipun Atlanta sedikit meningkat. Kalau tren ini terus berlanjut, maka perlu dipertimbangkan lagi redistribusi logistik agar mobil tidak menumpuk di Chicago dan habis di Phoenix. Berikutnya adalah saya akan membahas mengenai simulasi apabila kita memiliki kapasitas 110 mobil di setiap lahan yang kita miliki. Jadi kita akan coba menghitung simulasi distribusi kendaraan tersebut berdasarkan perhitungan data alokasi yang sudah dibuat ditambahkan dengan data lanjutan, yaitu distribusi minggu ke N sama dengan XN tambah 1 sama dengan T pangkat T kali XN. Kita coba buat satu matriks dengan perhitungan tersebut, dan bisa kita lihat sebenarnya untuk minggu ke-1 sudah mulai muncul peningkatan yang signifikan pada Chicago. Dan apabila kita lanjutkan, Chicago juga masih menjadi satu tempat yang memiliki kapasitas yang sudah over volumenya. Dan apabila lanjutkan ke minggu ketiga, maka Atlanta akan mulai over capacity di 111,3 dan Chicago akan over capacity di 154,2. Sehingga apabila disimulasikan menggunakan metode yang sama, terlihat bahwa pada minggu pertama Chicago sudah kelebihan volume, minggu ketiga Atlanta sudah kelebihan volume juga. Sehingga dalam jangka panjang akan terjadi masalah over capacity pada salah satu area. Jadi bisa dibuktikan bahwa 110 masih memberikan masalah kepada masing-masing lahan tersebut.
Kemudian kita coba melakukan perhitungan selanjutnya terkait dengan apa butuh berapa minggu untuk kendaraan itu kembali ke kondisi normal. Nah, untuk menghitung hal tersebut, kita coba mulai dengan mencari distribusi stasioner, di mana untuk mencari rata-rata jumlah minggu kembali ke kota asal, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu expected return time sama dengan 1/Pi 1. Nah, dari sini kita harus mencari steady state atau distribusi stasioner atau Pi dari matriks berikut ini, matriks yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk mencari Pi sama dengan Pi P, Pi D, Pi C, dan Pi A, sehingga Pi kali T sama dengan Pi, maka secara programming akan menjadi sebagai berikut. Jadi dari matriks yang sudah kita buat, kita rubah menjadi satu persamaan, di mana setiap persamaan tersebut diakhiri dengan Pi P, tambah Pi D, tambah Pi C, tambah Pi A harus sama dengan satu, tidak boleh nol. Nah, dari sini kita coba sederhanakan persamaannya menjadi sama dengan nol, di mana setiap sisi kita rubah ke sebelah kirinya atau sebelah kanannya, sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. Nah, setelah itu, kita coba selesaikan masing-masing persamaan tersebut untuk mencari pi dengan metode substitusi dan eliminasi dari setiap persamaan tersebut, maka akan muncul masing-masing nilai pi, di mana pi p sama dengan 0,1395, pi d sama dengan 0,1297, pi c sama dengan 0,4067, dan pi a sama dengan 0,2611. Di mana kita sudah mendapatkan nilai pi dan bisa kita substitusikan pada rumus 1/Pi 1, sehingga mendapatkan rata-rata jumlah minggu, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Di mana untuk kemungkinan kembali dari P atau Ponix itu adalah sebesar 7,2 minggu, lalu Denver sebesar 7,7 minggu, untuk Chicago sebesar 2,4 minggu, dan Atlanta sebesar 3,8 minggu. Dan dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa semua analisa dan perhitungan dapat dilakukan dengan rantai Markov. Berdasarkan analisa, Chicago menjadi area yang paling sibuk karena mengalami penumpukan kendaraan sejak minggu pertama, serta kemungkinan waktu return kendaraan yang paling sedikit. Phoenix menjadi area yang paling minim aktivitas, di mana karena sedikit mengalami penumpukan dan waktu return kendaraan yang panjang. Nah, saran dari analisis ini adalah kita membutuhkan redistribusi aktif, yaitu kirim mobil dari Chicago ke Phoenix secara berkala untuk menyeimbangkan pasokan. Kemudian penyesuaian harga atau diskon, tawarkan diskon untuk semua sewa menuju Ponis agar mempercepat kembalinya armada, dan pantau distribusi mingguan. Kita bisa menggunakan simulasi Excel untuk melihat dampak alokasi awal serta prediksi mingguan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisa saya mengenai perpindahan kendaraan dari penyewaan di Chicago, Phoenix, Denver, dan Atlanta. Saya ucapkan terima kasih.